Saya mengajak teman-teman jalan-jalan sore sambil lihat situasi Kota Kijang, perkembangan seperti apa. Nanti kawan-kawan yang rindu Kijang bisa lihat di channel saya. Oke, sip, kita jalan ke mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Budak Kijang. Apa kabar sanak saudara? Sehat semua bukan? Pastinya sehat semua. Jadi teman-teman, ini saya mau mencoba mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di Kota Kijang. Tentunya bagi teman-teman yang di luar sana yang tidak pulang-pulang, tak balik-balik. Saya menunggu-nunggu juga di kedai kopi nih, tak balik-balik. Jadi dalam menyambut sempena bulan suci Ramadan, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan lah, lihat perkembangan Kota Kijang di tahun 2025. Nah, ini kebetulan kita melintasi wilayah Kampung Sungai Datuk. Nah, jadi teman-teman yang pernah tinggal di Kampung Sungai Datuk atau pernah main di Kampung Sungai Datuk, nah inilah perkembangan saat ini yang ada di wilayah Kampung Sungai Datuk. Nah, sengaja saya jalan-jalan sore, saya ambil videonya karena ada pertanyaan dari Bang Andri Hendrawan yang kalau nggak salah beliau pernah bilang ingin melihat perkembangan Kota Kijang. Jadi inilah sedikit saya mengambil perkembangan kemajuan dari Kota Kijang itu sendiri. Nah, ini kita masih di wilayah Kampung Sungai Datuk. Nah, bagi abang-abang, kakak-kakak yang ada di luar Kijang Kota bisa melihat sendiri ini wilayah Kampung Sungai Datuk. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah yang ada di Barik Motor. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Barik Motor. Nah, inilah perkembangan yang cukup pesat yang ada di wilayah Barik Motor. Nah, bangunan-bangunan inilah nih. Ini bangunan sudah cukup lama juga teman-teman. Hanya saja dipoles-poles ya, dicat-cat lah palingnya tak. Nah, jadi abang-abang, sanak-sanak saudara yang rindu kampung bisa lihat konten ini, bisa main lagi di kampung halaman. Dulu di tahun 80, 90 bawah. Nah, ini kiri kanan ini semak buah kemunting. Buah kemunting yang banyak, pokok kelapa juga banyak kiri kanan. Nak cari kelapa paling gampang dulu di sini. Tapi sekarang tak seperti dulu lagi teman-teman. Jadi seperti inilah perkembangan. Makanya kalau cari pohon kemunting di daerah sini udah payah, sudah susah. Nah, ini kita memasuki jalan Bintan nih teman-teman. Cuman agak panas, jadi agak silau-silau dikit. Harap maklum aja lah ya. Jadi tahan-tahan mata aja sedikit. Nah, ini kita memasuki wilayah Jalan Bintan. Mungkin teman-teman nggak tahu juga nih Jalan Bintan ini di mana. Nah, di Kijang juga ada Jalan Bintan yang disebut orang itu wilayah Barik Betawi. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa dibilang Barik Betawi. Kemungkinan dulu yang tinggal di sekitar sini nih orang-orang pekerja dari Jakarta atau orang Betawi yang tinggal di sini dulunya, mungkin ya, mungkin. Jadi makanya dikenal dengan istilah Barik Betawi karena yang tinggal di sini mayoritas orang-orang Betawi. Nah, di depan kita itu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan. Nah, ini masih wilayah Jalan Bintan yang sudah dipoles sedikit nih teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau dulu di sebelah kiri kita nih, rumpun-rumpun ini dikenal sama teman-teman dulu di zaman tahun 80-an atau 90-an. Ini Danau Biru nih. Dulu ini kan tempat pembuangan limbah boksit yang menjadi kolam warna biru. Jadi kita kenalnya Danau Biru dulu sebelah kiri. Nah, itu ada Monumen Tanjak. Kita bentar dulu di situ. Kita memasuki wilayah Pasar Berdikari. Nah, jadi teman-teman bisa melihat perkembangan Pasar Berdikari. Nah, Pasar Berdikari ini sendiri teman-teman bisa lihat sudah berubah poles wajahnya. Artinya wajah dipoles sedikit berubah menjadi kota tua. Nah, ini bangunan sebelah kanan masih bangunan lama nih teman-teman. Nah, inilah Pasar Berdikari. Dulu sebelum Barik Motor itu berkembang pesat sampai saat ini, di tempat inilah Pasar Berdikari inilah yang menjadi
pusat ekonomi dulu di masyarakat Kijang Kota. Dulu pasar Berdikari ini namanya bukan pasar Berdikari, teman-teman. Kalau orang tua kita dulu mengenalnya ini pasar Senggol, karena dulu di sini kalau berbelanja pasti bersenggol-senggol, makanya dikenalnya namanya pasar Senggol mungkin. Dengan cerita seperti itu. Nah, di pasar ini juga di sebelah kiri saya nih, ini dulu pernah terjadi kebakaran hebat, teman-teman. Kebakaran hebat itu bisa sampai sebelah kiri saya ini hampir 1 kilo mungkin ada kebakaran hebat yang di zaman itu saya masih kelas 4 SD atau kelas 2 SD, saya lupa, tahun 90-an itu kan kebakaran hebat yang sangat luar biasa, mengerikan sekali. Tapi alhamdulillah perkembangan tetap terus dibangun sampai saat ini. Kemajuan dari pasar Berdikari ini berkembang yang pesat. Nah, kita sekarang sudah berada di ujung pasar Berdikari. Itu depannya ada gerbang yang mengatakan Kota Tua, Kijang Kota Tua. Nah, kita belok ke kiri, kalau kita terus ke kanan kita berarah ke Sungai Enam. Ini kita memasuki wilayah Kampung Lestari. Kalau di sebelah kiri ini sebutannya masih pasar ya. Kalau di sebelah kanan itu Kebun Nanas atau Kebun Lestari ya. Saya juga bingung nih. Hampir mendekati lah wilayah kampung perbatasan, saya kurang pasti. Jelas ini wilayahnya kita masih sebagai masih wilayah pasar. Nah, bagi yang tinggal dulu di sini mungkin bisa lihat perkembangannya, rumahku di mana, masuk gang mana. Nah, ini masih ada nih. Nah, jadi seperti ini jalan-jalan yang saat ini di tahun 2025. Nah, kita terus saja berjalan. Nah, kita akan bertemu simpang. Kalau kita ke kanan kita bertemu searah dengan Kampung Baru Keke, tapi kita ke kiri. Kalau ke Keke kita nanti tak boleh balik. Jadi ini kita arah ke Tanah Kuning. Nah, Tanah Kuning ini sudah ada SPBU kecil, lumayan lah untuk membantu masyarakat daripada harus mengisi ke SPBU yang ada di kilometer 23. Inilah perkembangan Tanah Kuning. Sudah banyak penjual pedagang-pedagang kecil di kiri kanan nih, teman-teman. Jajanan-jajanan sudah mulai banyak. Kalau dulu kan tidak ada, sekarang sudah mulai ramai di sini nih, teman-teman. Nanti kita lihat bulan puasa nanti pasti lebih ramai lagi di sekitaran sini. Masih posisi di Jalan Tanah Kuning. Seperti ini nih, teman-teman. Kemajuan pesatnya Kijang Kota terus berkembang. Kita belum tahu nih ke depannya apakah di tahun 2030, 40 Kijang berubah menjadi kota besar. Bisa saja, tergantung perkembangan nanti. Nah, kita bertemu lagi dengan bundaran Tanjak. Kita sekarang berarah ke ini pada masjid raya, kebetulan menuju silau ini tidak kelihatan. Kita terus menuju ke jalan kesehatan. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, ini adalah jalan kesehatan yang kita lalui ini. Ini jalan kesehatan menuju ke monumen Patung Antam yang menjadi salah satu ikon Kijang Kota. Nah, kita terus menuju ke jalan kesehatan. Ini kalau di sebelah kanan kita nih rumah sakit SUD Kabupaten Bintan nih, teman-teman. Kita terus menuju ke sana. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah tempat permainan anak-anak nih, teman-teman. Nah, tempat permainan anak-anak, ada tempat kumpul-kumpul keluarga lah di situ. Nah, sekarang kita sudah memasuki pusatnya Kota Kijang. Nah, itu dia tuh ada monumen Patung Antam. Nah, sejarahnya dari Patung Antam itu sendiri, kalau cerita dari orang tua, kalau nggak salah ya, mohon koreksi, itu patung itu orang yang pertama kali menemukan boksit yang ada di Kijang. Makanya dijadikan kenang-kenangan, dibuatlah satu kenang-kenangan itu patung yang menemukan boksit di Kijang. Ini sebelah kiri kita nih gedung Lembaga Adat Melayu nih, teman-teman. Nah, ini kita terus berjalan menuju ke ini jalan Trikora nih, teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, inilah arah
Jalan Trikora menuju ke Jalan Hang Jebat atau Hang Lekir ya, Hang Tua. Yang jelas ini ke Jalan Trikora. Sebelah kiri kita ini Kampung Pisang. Nah, sebelah kanan kita ini masih lahan PT Aneka Tambang yang cukup luas ya teman-teman. Makanya masih hutan. Sayang sekali kalau tidak diproduktifkan kembali nih lokasinya nih, mungkin dibikin tempat wisata atau apa, mungkin bisa lah menambah ikon wajah baru di Kijang Kota sendiri. Nah, ini masih di Jalan Trikora, ini menuju ke Jalan Hang Jebat, antara Hang Jebat Hang Lekir lah, saya kurang pasti, Kampung Pisang. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Jalan Hang lah. Saya lupa ini Hang Jebat atau Hang Lekir, menuju ke arah Balik Motor. Nah, inilah dia Kampung Pisang. Ini sebelah kiri kita nih Kampung Pisang nih teman-teman. Nah, Kampung Pisang ini cukup pesat sekali perkembangannya. Kalau tadi ini banyak pohon kelapa, pohon kemunting, nah sekarang jadi pohon bangunan. Banyak, jadi bangunan semua nih teman-teman. Nah, inilah wajah Kota Kijang yang merindukan kampung. Mungkin nanti ke depan kita coba buat konten masuk kampung lah ya. Kalau saat ini kan kita masih jalan utama yang kita bikinkan kontennya, videonya. Mana tahu teman-teman yang rindu kampung, nanti kita coba masuk gang-gang sambil kita persiapkan lah amunisi untuk masuk ke gang-gang itu ya, karena kita perlu izin juga RT RW-nya. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Salam sukses selalu, salam sehat selalu. Semoga teman-teman di luar sana menjadi orang-orang yang sukses, kelak pulang ke kampung bisa membangun kampung, menjadikan kampung kita kampung yang maju, kampung yang dikenal oleh masyarakat luas, tentunya menjadi kampung yang bermartabat lah, cina gitu ya. Oke, baik itu aja. Mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita, karena ini sudah masuk ke wilayah Kampung Sungai Datu juga yang kita lewati tadi. Sepertinya sampai di sini perjalanan kita. Nanti ke depan kita lanjuti lagi perjalanan di tempat-tempat lain. Oke, salam kami, salam sehat selalu, salam dari Budak Kijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.